Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Putri Salsabil, Prodi Teknik Kelautan, asal Bogor, NIT 22.7.04.055. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yaitu langsung saja ke materinya. Bab 3, konsep, tujuan, dan urgensi dasar negara. Pengertian negara adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir dan dikelola di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Unsur negara yaitu ada 4, ada rakyat dan penduduk, ada daerah atau wilayah, ada pemerintah yang berdaulat, ada pengakuan oleh negara lain. Tujuan NKRI, pembukaan UUD NRI 1945. 1. Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Urgensi dasar negara. 1. Merupakan landasan kehidupan bernegara. 2. Kedudukan dasar negara adalah sebagai norma tertinggi dalam penyusunan perundang-undang dan tata hukum negara. Merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Fungsi negara ada 5. Sebagai 1. Sebagai berdirinya dan tegaknya suatu negara. 2. Sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara. 3. Dasar partisipasi warga negara. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. 5. Dasar dan sumber hukum nasional. Landasan historis. Sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, dan penjajahan, bangsa sudah berjuang untuk menentukan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat, karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian diberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rama. Perkenalkan, nama saya Rama Ramadan, Prodi TKL semester 1, NIT 22.07.04.065. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya Ersa. Landasan yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39, isi kurikulum setiap jenis dan jenjang pendidikan wajib membuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. SK Menkes RI Nomor 232/U 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Pasal 10 ayat 1, wajib setiap lapor ada mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dirjen Pendidikan tidak mengeluarkan surat keputusan nomor 38/Dikti
Kep Garing 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Pasal 3 berkompetensi. MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap nasional, dan dinamis, berpandang luas sebagai manusia intelektual. Rambu-rambu MPK Pancasila adalah terdiri dari segi histori, filosofi, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta etika politik. Landasan sosiologi yaitu Bhinneka Tunggal Bhinneka atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang pluralist. Secara sosiologi membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan generasi ke generasi, menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Landasan politis. Hidrogenitas kehidupan politik di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan adalah menciptakan untuk politik yang kondusif, demokratis dalam mencapai cita-cita dan tujuan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Perkenalkan diri, nama saya Aidula Fatika, Program Studi Teknik Lautan semester 1, NIT 22.7.04.052. Izin menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu di sini ada definisi negara. Definisi negara menurut Aristoteles yaitu negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jean Bodin, yaitu negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Dan Hugo de Grotius menjelaskan negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Blumschild, yaitu mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Menurut Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Arnold Latsky, negara sebagai suatu organisasi paksaan. Menurut Woodrow Wilson, yaitu negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai negara ialah sebagai dasar negara sebagaimana dipahami bahwa Pancasila sebagai legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Yang B, untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara dan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional
yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Yang kedua di sini ialah hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan. Dan setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945 disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar 1945. Disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar 98 yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia.